Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Budaya Melayu Riau. Selamat datang dan selamat menonton video kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM HUM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi mengenai tradisi lisan dan tradisi tulisan. Adapun anggota kelompok 11 yaitu saya sendiri, Atmiati, dengan NIM 2502 1305 375. Kemudian ada teman saya Indri Dwi Cahyani dengan NIM 2502 1207 119 dan Siti Rahman Nabila Khairunisa dengan NIM 2502 1207 686. Tradisi lisan adalah metode pewarisan budaya, sejarah, dan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui tuturan. Tradisi ini terbagi menjadi dua, yaitu naratif, cerita bersambung atau cerita rakyat, dan non-naratif atau tuturan langsung. Hal ini berfungsi sebagai penguat identitas budaya, pengajaran moral, dan hiburan. Yang pertama itu ada tradisi lisan naratif. Tradisi ini memiliki struktur alur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian yang disampaikan dengan tujuan menghibur, mendidik, dan menyampaikan sejarah atau mitos. Contohnya yang pertama ada mitos, cerita suci yang dianggap benar terjadi, biasanya melibatkan dewa atau makhluk halus. Yang kedua itu ada legenda, cerita rakyat yang dikaitkan dengan tokoh sejarah atau asal-usul tempat. Yang ketiga ada dongeng, cerita fiksi yang bertujuan mendidik atau menghibur. Yang keempat ada hikayat atau yaitu cerita panjang yang mengisahkan kepahlawanan atau sejarah keluarga. Yang kedua itu ada tradisi lisan non-naratif. Tradisi ini disampaikan tanpa alur cerita kronologis, melainkan berupa penyertaan, nyanyian, atau ucapan yang memiliki makna adat, magis, dan nilai moral. Contohnya ada mantra atau doa. Ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib digunakan dalam upacara adat. Contohnya mantra pemanggil hujan, mantra penyembuhan. Yang kemudian ada pantun, bentuk puisi lama yang digunakan untuk berbalas pantun, hiburan, atau pengiring upacara. Ketiga itu ada ungkapan tradisional atau peribahasa, nasihat atau sindiran yang memuat norma kehidupan. Yang keempat itu ada pantang larang, kepercayaan masyarakat tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari bahaya. Adapun ciri-ciri umum tradisi lisan adalah yang pertama ditransmisikan lisan, disampaikan melalui tutur, ucapan, dan nyanyian. Yang kedua itu ada anonim, seringkali tidak diketahui sumber asli atau pencipta pertamanya. Yang ketiga itu ada versi beragam, yaitu mengalami perubahan atau variasi cerita dari waktu ke waktu. Yang keempat itu ada kolektif, diakui dan menjadi milik bersama suatu masyarakat. Dan yang terakhir itu ada fungsional, memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat seperti sarana pendidikan, adat, dan hiburan. Yang kedua, tradisi tulis. Tradisi tulis sastra klasik adalah karya sastra tertulis, seringkali anonim, terikat adat atau istana, dan menggunakan bahasa Melayu klasik yang dibagi menjadi bentuk naratif dan non-naratif. Naratif mencakup hikayat dan dongeng, sementara non-naratif meliputi syair, gurindam, mantram, dan pantang larang yang menonjolkan fungsi nilai. Yang pertama, tradisi tulis sastra klasik naratif. Genre ini fokus pada penceritaan, kisah, atau alur yang seringkali bersifat fantasi atau sejarah istana. Contohnya, yang pertama hikayat. Cerita panjang berbentuk prosa yang berkisar pada kehidupan raja-raja, kaum bangsawan, atau tokoh suci. Misalnya, hikayat Hang Tuah, hikayat Raja-Raja Pasai. Yang kedua, dongeng, yaitu cerita rakyat fiktif meliputi fabel, sage, dan mitos atau mite. Yang ketiga, kisah, narasi yang lebih pendek atau perjalanan seseorang. Dua, tradisi tulis sastra klasik non-naratif. Genre ini tidak mengutamakan alur cerita, melainkan pada keindahan bahasa, nasihat, atau ajaran. Contohnya, yang pertama syair, puisi lama yang terdiri dari 4 baris sebait, berima bersifat cerita panjang atau pengajaran. Yang kedua, tradisi tulis sastra klasik non-naratif. Genre ini tidak mengutamakan alur cerita, melainkan pada keindahan bahasa, nasihat, atau ajaran. Contohnya, yang pertama syair, puisi lama yang terdiri dari 4 baris sebait, berima berisi cerita panjang atau pengajaran. Yang kedua, gurindam, puisi 2 baris berima berisi nasihat atau filosofi, misalnya Gurindam 12. Yang ketiga, pantang larang, properti adat, ungkapan aturan tradisional. Ciri-ciri tradisi tulis sastra klasik. Yang pertama, anonim, yaitu nama pengarang tidak dicantumkan. Yang kedua, istana sentris atau feodal, cerita berpusat pada kehidupan istana atau kerajaan. Yang ketiga, bahasa Melayu klasik, menggunakan struktur bahasa Melayu kuno dengan banyak majas dan peribahasa.
4. Penyebaran. Meskipun tertulis atau manuskrip, penyebarannya awal mulanya erat dengan tradisi lisan, kemudian disalin. 5. Istana atau adat, terikat erat dengan norma adat dan budaya lokal. Tradisi tulis sastra modern. Tradisi tulis sastra modern ditandai dengan fleksibilitas, rasionalitas, dan penggunaan media cetak atau audiovisual, serta pencantuman nama pengarang. Sastra ini bercabang menjadi bentuk naratif seperti cerpen dan novel, yang berfokus pada alur dan karakter, serta non-naratif seperti esai, kritik, puisi modern, yang lebih menonjolkan ekspresi subjektif, pikiran, dan tema sosial politik. 1. Tradisi tulis sastra modern bentuk naratif. Karya naratif modern berfokus pada penceritaan, alur, dan tokoh. Contoh, novel, cerita panjang dengan kompleksitas tinggi. Cerita pendek atau cerpen, narasi fokus pada satu peristiwa atau tema. Fitur atau cerita bersambung, umum di media massa. 2. Tradisi tulis sastra modern bentuk non-naratif. Karya non-naratif modern berfokus pada gagasan, emosi, atau analisis. Contoh, puisi modern, bebas aturan bait atau rima, mendekatkan ekspresi emosi dan citraan. Esai atau kritik sastra, tulisan yang berisi ulasan atau pemikiran subjektif pengarang terhadap suatu fenomena. Jurnalistik sastra, tulisan jurnalistik yang menggunakan teknik penulisan sastra. Ciri-ciri tradisi tulis sastra modern. 1. Individualisme dan penulis dikenal. Karya sastra modern menonjolkan ekspresi pribadi dan subjektivitas penulisnya, di mana nama penulis wajib dicantumkan sebagai identitas. 2. Bebas dari aturan tradisional. Tidak terikat pakem tertentu seperti jumlah baris, suku kata, atau rima. Berbeda dengan sastra lama atau klasik. 3. Tema rasional dan beragam. Mengangkat isu-isu kehidupan sehari-hari, sosial, politik, feminisme, dan psikologi manusia. Jadi, tradisi lisan dan tradisi tulis merupakan cara pewarisan budaya dan pengetahuan. Tradisi lisan naratif berbentuk cerita, sedangkan non-naratif berbentuk nasihat atau aturan adat. Tradisi tulis klasik naratif berupa karya sastra lama, sedangkan non-naratif berisi naskah hukum atau keagamaan. Tradisi tulis modern naratif berbentuk karya sastra masa kini, sedangkan non-naratif berisi teks ilmiah atau informatif. Semua tradisi tersebut berperan penting dalam menjaga nilai budaya dan pengetahuan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.